memang itu proses jatuh bangunnya itu loh Mas ya, nggak gampang sebenarnya. Ternyata orang itu kan bisnis aja, bisnis bikin ini, tapi setelah terjun nggak gampang. Tinggal kuat-kuatnya aja. Iya, kuat-kuatan aja. Apa kabar Mbak Siska? Oh baik Mas Pur, apa kabar Mas Pur? Semoga baik, alhamdulillah. Lama kita nggak ketemu ya? Setahun loh, setahun persis. Tahun lalu kan kita ketemu di dasarnya Sumarekon kan? Ya. Sama Mas David. Oh iya. Nggak terasa udah setahun aja ya? Iya, ya. Nah selama setahun itu Mbak Siska udah ngapain aja nih? Dengan Madam Kitchen-nya gitu loh. Ya inilah tetaplah jualan online kan, kita memang base-nya online ya. Online ya, masih lah branding tuh tetap lah ya. Saya kan memang pengen menaikkan brandnya Gendu Durian ya di bawah Madam Kitchen. Secara branding sih sudah oke lah ya. Cuma memang baru bisa set benar-benar set tuh tahun ini Mas. Tahun-tahun ini kok baru bisa lega ya, maksudnya orang udah mulai kenal brandku, orang udah mulai kenal Gendu Durian itu seperti apa gitu. Emang Mbak Siska tuh merintis Madam Kitchen itu sejak kapan sih? Sebenarnya on off ya, aku ya dulu kan kerja di PR, di Markom gitu, on off gitu, tapi saya mulai benar-benar fokus di Madam Kitchen itu awal 2018. Bener-bener saya mulai set up dari Madam Kitchen tuh bener-bener 2018 awal. Jadi 2 tahun ini ya? Ya 2 tahun inilah ya. Ya. Produknya apa aja Mbak? Produknya sekarang ya kita kan kue kering, cake, terus sekarang aku lagi merambah ke catering rumahan. Kue kering itu kan Gendu Durian tuh. Gendu Durian, koin cheese. Itu khas Blora ya kalau Gendu Durian? Khas Blora ya, Gendu Durian khas Blora ya. Sesuai asalnya ya? Yoi. Tapi saya pernah coba tuh enak banget kok. Ya. Duriannya terasa gitu. Ya, memang kita sebenarnya kan tasnya kulit adonan itu semua sama aja ya, tapi bagaimana kita meng-create selai durian itu supaya bisa diterima. Itu kan butuh proses, Mas. Aku bikin selai durian tuh nggak sekali 2 kali jadi, itu berkali-kali, bahkan sekali dikomplain sama customer yang kurang isinya lah, apalah itu, terus kita belajar sampai sekarang pun juga belajar, nggak pernah berhenti gitu loh. Ya. Nah, tadi Gendu Durian, terus apa? Cheesecake. Koin cheese. Terus apa lagi? Koin cheese, terus coklat chip, spiku almond, brownies kopi yang dulu pakai punya Mas Pur, luar biasa rasanya. Yeah. Pakai Strato Coffee ya? Waktu itu kan lumayan dong, aku dari iseng-iseng Women Internasional tuh aku dulu bisa 50 packaging, dan itu yang rata-rata pakai government loh yang pesan. Aku masih mantap. Sesuai target marketnya Strato Coffee juga, lebih ke corporate gitu loh. Memang ya. Enak main corporate memang Mas. Kalau untuk kayak gitu main corporate ya. Kan sekali order kan banyak. Iya. Betul sekali. Jadi pusingnya sekali, ordernya banyak. Kalau consumer kan one by one ya. Iya, Rita untuk satu orang gitu. Aku sekarang juga mainnya ke reseller Mas, jarang yang ke individu. Tahun ini aku memulai dari bulan April lah mainnya reseller saya. Artinya strateginya sudah berkembang. Iya. Luar kota, sekarang banyak luar kota yang minta. Gitu. Kalau yang reseller ya. Tadi kan selain cake tadi, masuk ke catering rumahan atau gimana? Rumah sakit. Kebetulan corona COVID ini juga ada hikmah juga ya untuk Madam Kitchen ya Mas. Orang lain kan ya puji Tuhan lah, maksud gini, aku masih dipercaya 4 rumah sakit untuk support asupan para tim tenaga kesehatannya rumah sakit, ada 4 rumah sakit. Oh, luar biasa. Suplai apa jadinya ke rumah sakit itu? Ini makanan bergizi.
seperti kayak kacang hijau, bubur sumsum, kayak gitu-gitu. Lebih ke ini makanan bergizinya para perawat ya. Setiap hari atau setiap Seminggu, minggu? seminggu 2 kali, Rabu sama Sabtu. Oh ya ya ya. 4 rumah sakit itu boleh disebutkan apa aja? Boleh. Rumah sakit Sulianti, Rumah sakit Persahabatan, Rumah sakit Cikini, dan Rumah sakit Atmajaya. Luar biasa. Tapi dari situ belajar, aku nggak pernah loh selamanya pegang catering dari sekarang loh. Belajar gitu. Jadi kalau dilihat dari macam-macam produknya, udah berapa produk nih sekarang? Yang fokus sekarang tuh ya, kalau untuk kue kering tuh ada 5 macam. Yang untuk cake ada 2. Yang untuk makanan itu snack tuh sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau catering itu sesuai dengan kebutuhan. Tampaknya Mbak Siska berkembang. Tampaknya Mbak Siska tuh sudah menjiwai di bidang kuliner lah ya sekarang. Ya gini lah, sebenarnya saya itu senang PR digital sama kuliner lah, karena itu berkaitan erat ya Mas ya. Kalau kita hanya bisa kuliner aja tapi tidak dibantu oleh digital marketing itu juga susah. Sekarang ini kan semuanya serba online gitu loh. Bahkan sekarang orang yang offline pun udah mulai harus nggak mau belajar digital marketing. Saya pun yang sudah belajar bertahun-tahun kerja di PR pun dulu sampai sekarang juga harus belajar terus gitu. Loh, kita kan sama-sama belajar di marketing. Iya betul. Marketing University ya. Iya. Lumayan loh 4 tahun ya kita. Oh, saya dalam kira-kira 2 tahun lebih sedikit sudah lulus. Iya. Aku 4 tahun kurang lah, 4 tahun kurang terus ke PR korporat ya. Saya cum laude kan jadi. Cum laude. Pokoknya yang dari marketing university itu cum laude semua. Jadi ya di marketing itulah kita belajar banyak tentang marketing, strategi bagaimana strateginya, mulai dari produk, kemudian pricing ya, kemudian placementnya bagaimana, kemudian juga bagaimana mempromosikan produk kita, terus branding, kepuasan pelanggan yang paling penting. Iya, branding dan kepuasan pelanggan ya harus berkaitan gitu kan. Jadi disitulah ilmunya banyak sekali ya. Kalau lulus dari situ kemudian tidak menciptakan satu brand sendiri gitu tuh rasanya sangat rugi sekali ya. Gitu. Iya, karena kan ya memang itu proses jatuh bangunnya itu loh Mas ya, nggak gampang sebenarnya. Ternyata orang itu mau bisnis aja, bisnis bikin ini, tapi setelah terjun nggak gampang. Tinggal kuat-kuatnya aja. Iya, kuat-kuatan aja. Gitu. Karena kan tentu banyak tantangan lah di setiap apapun yang kita luncurkan gitu kan, tantangannya cukup banyak. Kayak kuliner misalnya, kalau di Strato Coffee ya tantangan ya semua orang tahu kopi kan, dan bagaimana strategi kita untuk mencari celah yang sedikit itu untuk tetap menerima Strato Coffee gitu, dan targetnya adalah premium gitu. Premium tentu jauh lebih nice lagi, lebih kecil lagi pasarnya gitu. Nah, supaya tetap dapat pelanggan bagaimana kan itu harus saya pikirkan juga. Strategisnya sama aja Mas, kuliner orang jualan siomay banyak, kue kering banyak, tapi kita harus punya poin yang orang lain nggak punya, kita punya gitu. Nah poinnya yaitu kita kerja kemarin kita bekerja di marketing itu ya ada untungnya juga. Dulu gimana sih Mbak ceritanya kok terpikir saya bisnis kuliner aja deh gitu? Ya sebenarnya saya sudah banyak jatuh bangun di bisnis online Mas. Saya pernah online tas, baju, terus handicraft. Ternyata dari semua yang paling seneng itu aku kuliner, karena saya kan hobinya bikin kue.
Bikin masak lah, cooking, baking itu aku seneng. Tapi kan waktu itu kerja kan mesti harus pinter-pinter bagi waktu kan. Saya harus pilih. Sebenarnya jujur aja saya mencintai banget dunia PR. Seneng cinta banget aku sama PR. Tapi aku juga suka baking. Akhirnya bagaimana ya udah aku menyalurkan PR-ku dengan menulis kuliner itu gitu. Jadi di match ya. Jadi hobi memasak, kemudian punya keahlian, punya pengetahuan tentang PR gitu kan. Jadi disatukan. Jadi mempiarkan produk kita sendiri kan itu jauh lebih keren dong. Iya. jadi tidak perlu konsultan PR lagi dong. Iya. Belajar kulinernya itu dari mana memasaknya itu? Dari Google. Dari Google, sama saya orangnya penasaran. Kok aku pengen bikin ini. Dan gini loh, kalau orang itu kan masak ini ya, kalau aku tuh ini Mas, aku suka bikin yang aku suka. Ya. Gitu misalkan aku waktu itu aku memang nggak suka durian, tapi aku suka kulit adonan gendu ini. Kulit adonan gendu ini kan lembut, terus krenyes gitu ya. Terus satu itu, kedua aku penasaran aja, masa sih kulit gendu nggak bisa begini ya? Nah, waktu Asian Games terbukti loh, orang Kanada, orang Bangkok, orang Cina, orang Thailand itu suka banget sama gendu durian. Aku waktu itu kan, itu aku sampai masuk ke 10 media online. Oh iya, saya ngikutin itu. Jadi saya baca juga gitu. Wah, keren nih gitu, gendu durian Siska ada di banyak media gitu. Gimana sih kok bisa masuk ke banyak media gitu?